tadi papa nggak ada sih? Pertanyaan Nata untuk sekian kalinya. Kan mama udah bilang tadi sayang, papa nginep tempat temennya. Nata manggut-manggut lagi. Sebenarnya dia juga sudah tahu jawabannya, tapi rasanya ingin menanyakan terus-menerus. Maaf, ibu ini mamanya Nata ya? Seorang guru muda yang sepertinya agak tua sedikit dari Liora tiba-tiba saja sudah ada di belakang mereka. Oh iya bu, saya mamanya Nata. Sebenarnya saya mau bicara sama ibu dari kemarin, tapi masih agak ragu. Soalnya dulu kan Nata sering diantar sama wanita yang saya pikir itu mama Nata. Hehehe. Maaf ya bu, jadi salah sangka. Iya bu, gak apa-apa. Itu babysitter Nata. Dulu kan saya kerja bu, makanya Nata diantar sama babysitternya. Oh iya, perkenalkan nama saya Wiwit, kepala sekolah di sini. Ucapnya mengulurkan tangannya yang disambut oleh Liora. Saya Liora, mamanya Nata bu. Mari bu, ke kantor dulu. Ada hal yang ingin saya katakan ke ibu. Liora mengikuti langkah bu guru Wiwit, tentunya dengan Nata ikut di sampingnya. Sampai di kantor, ada beberapa guru di dalam. Nata, sapa para guru. Nata menunduk mengelum senyum. Silahkan duduk bu, ucap Bu Wiwit mempersilahkan. Liora duduk di kursi yang ditunjuk, juga Nata duduk di sampingnya. Jadi begini bu, saya lihat perkembangan Nata ini sangat bagus. Dilihat dari presentasinya yang di atas rata-rata, saya rasa sudah saatnya bagi Nata untuk mencoba mengikuti tingkatan yang lebih tinggi. Liora masih menyimak perkataan Bu Wiwit, mencoba menangkap alur yang dituju. Jadi rencananya, saya dan guru-guru lainnya mengajukan Nata untuk ikut kompetisi antar anak TK di sana. Sekalian mengantarkannya untuk mengenal lebih jauh sekolahan yang ada di sana, Bu. Karena kebetulan lokasinya di yayasan terfavorit di Jakarta. Siapa tahu nanti Nata minat melanjutkan di sana. Bagaimana, Bu? Liora menatap putrinya, mengelus lembut surai panjangnya. Dia tahu putrinya memang pintar. Bahkan pemikirannya bisa dikatakan tidak seperti yang seharusnya anak seusia itu pikirkan. Bagaimana tidak? Dari kecil bahkan dia diajarkan untuk hidup prihatin tanpa kasih sayang seorang mama yang harusnya dia rasakan. Bagaimana bu? Apakah diizinkan? Kapan itu bu acaranya? Ya sekitar 1,5 bulan lagi bu. Nanti orang tuanya bisa ikut pendampingi kok. Jadi bukan hanya dari pihak sekolah saja. Berapa orang yang akan dikirim? 2 bu, 1 cewek dan 1 cowok. Dan untuk cowoknya kemarin kita sudah konfirmasi katanya bisa. Liora mengangguk pelan. Tetap saja dia merasa berat, bukan apa-apa. Dia tahu Nata anaknya sedikit introvert. Bolehlah dia cerewet di rumah. Tapi sebenarnya dia kalau di luaran atau di sekolah tak terlalu banyak aktivitas, hanya dengan yang dia rasa dekatlah dia akan seceria yang lainnya. Liora hanya takut Nata akan merasa kesepian. Maaf bu, kalau boleh tahu siapa yang akan dikirim bersama Nata? Oh itu bu, dia masih murid baru juga sih, tapi anaknya juga pinter, namanya Dino. Liora mengenyitkan dahi, seperti pernah mendengar nama itu. Oh iya, dia ingat. Itu nama yang pernah diceritakan oleh putrinya. Begini bu, nanti saya diskusikan dulu dengan papanya Nata. Soalnya ya untuk keputusan-keputusan ada di tangan papanya bu. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendirian, jelasnya. Oh tidak apa-apa bu, memang seharusnya begitu, itu lebih tepat. Iya, musyawarah. Nanti kalau sudah ada kesepakatan, ibu bisa sampaikan ke saya lagi.
Liora mengangguk tersenyum. Kalau begitu kami pamit, Bu. Iya, Bu, makasih ya atas waktunya dan maaf sudah mengganggu. Hahaha. Tidak mengganggu kok, Bu. Justru saya berterima kasih atas kepercayaan sekolah terhadap Nata. Sama-sama, Bu. Dia memang pintar, jadi tentu aja kami meliriknya. Iya kan, Nata? Nata hanya tersenyum. Kalau begitu kami permisi, pamitnya. Setelah sebelumnya Nata menyalami gurunya tersebut. Dalam perjalanan pulang, Nata bertanya, "Tadi Bu Guru bilang apa, Mah?" Memang Nata tadi nggak dengar. Dengar sih, tapi Nata nggak perhatiin. Takutnya malah jadi nguping. Hehehe. Padahal dengar juga nggak apa-apa, sayang. Tadi gurumu minta kamu ikut lomba bareng sama Dino. Kamu mau? Lomba apa, Mah? Oh iya, Mama lupa nanya. Duh, gimana sih? Kok Mama bisa kelupaan? Hehehe. Mama bisa lupaan juga ternyata. Nata tertawa kecil. Iyalah sayang, Mama kan manusia biasa. Bisa lupa juga. Dan pastinya bisa berbuat salah juga sayang. Tapi menurut Nata, Mama itu seperti malaikat. Kalau kata Bu Guru, Mama itu seperti malaikat tanpa sayap. Dan memang sayapnya Mama gak ada kan? Liara mengerutkan dahinya. Dari mana Nata mendapatkan kata-kata seperti itu? Serasa ada embun menyejukkan kalbunya. Putri yang hilang itu kini tumbuh dengan baik. Ada rasa haru dan sedih sekaligus. Sedih karena selama ini dia kehilangan masa kecil Nata yang seharusnya ada di dalam pantauannya, tapi terselip bangga karena Kelvin merawatnya dengan baik. Tak terasa tetes haru menetes di pipinya. Ih, kok Mama nangis? Nata ada salah kata ya, Ma? Liara menggelem, mengecup puncak kepala Nata dengan lama, lalu memandang wajah cantik yang persis seperti dirinya versi kecil. Enggak sayang, Mama enggak sedih, tapi Mama bangga sama kamu. Mama sayang sama kamu. Nata tersenyum menghambur ke pelukan mamanya lagi. Nata juga sayang banget sama Mama. Jangan tinggalin Nata ya, Mah. Nata enggak mau enggak punya Mama lagi. Kenapa rasanya sakit mendengar ucapan Nata barusan? Rasa bersalah yang semakin menjadi. Menyesal karena sudah menyia-nyiakan putrinya. Enggak sayang, Mama enggak akan ninggalin Nata lagi. Karena Nata putri Mama, ucapnya dengan perasaan campur aduk. Liara menciumi puncak kepala Nata berkali-kali. Kali ini dia benar-benar merasa sebagai sosok Mama yang sebenarnya, memeluk putrinya dengan perasaan yang sebenarnya. Pak Ujang melihat dari kaca depan, ikut mengusap air matanya karena terharu. Ma, kayaknya punya kucing seru deh. Mereka sampai di rumah. Nata sedari tadi mengoceh, menceritakan kucing salah satu temannya pada saat dia berkunjung beberapa hari yang lalu. Nata mau kucing. Liara meletakkan tas Nata di tempatnya. Pengen Ma, biar Nata ada temennya. Sepi tahu, kan ada Mama sama Kak Areta, ujar Liora, membantu melepaskan seragam Nata. Ya kan beda, Ma. Mama sama Kak Areta kan sudah besar. Liora tersenyum kecil. Pakai dulu baju gantinya sayang, ucapnya. Sembari menunggu Nata ganti baju, Liora memberesi kamar Nata. Ya Ma, boleh ya, pintanya lagi. Iya, nanti bilang sama papa dulu ya. Nata sumringah, kalau masalah izin sama papanya sih gampang. Papanya kan enakan, pasti dituruti. Oke Ma, siap. Dia mengacungkan jempolnya. Ya sudah, makan siang dulu yuk, ajaknya. Nata mengangguk, langsung menyambar tangan Liora dan mengikuti langkah mamanya. Tak henti dia mengatakan rencana-rencana saat memelihara kucing nanti, termasuk namanya, tempat untuk tinggalnya, dan lain-lain. Sampai di lantai bawah, mereka berpapasan dengan Areta. Loh, udah datang tah? Dari kapan? Areta yang sedang minum tersentak. Itu Mbak, dari tadi pagi. Oh, naik bis apa gimana? Iya. Liora manggut-manggut. Ya udah Mbak, kalau begitu saya ke atas dulu ya. Liora mengangguk.
Dia mengambilkan makan untuk Nata tanpa dia tahu seringnya licik baru saja tertuju untuknya. Kelvin pulang terlambat dari biasanya, wajahnya lesu dan lelah. Berbeda dengan Liora yang menyambutnya dengan senyum sumringah. Dia segera menyiapkan air hangat untuk Kelvin, menyiapkan pakaiannya dan menemaninya makan malam. Sedangkan Kelvin, rautnya tidak berubah, justru sesekali mendesah berat. Capek ya, sini aku pijitin, ucap Liora saat mereka ada di kamar. Wanita itu mengubah posisinya berada di belakang Kelvin, memijit pelan bahu suaminya tersebut. Liora tahu dari raut wajahnya saja Kelvin sedang tidak baik-baik saja. Tapi sepertinya bertanya bukan tindakan yang tepat untuk saat ini. Karena itu dia menunggu Kelvin yang bercerita. Tadi gurunya Nata bilang bagaimana kalau Nata ikut lomba. Putri kita pintar ya, dia tumbuh membanggakan, senyum Liora. Sengaja dia memberi kabar itu kepada Kelvin, siapa tahu moodnya kembali. Bahkan kata gurunya Nata itu paling pintar di sekolahnya. Makanya para guru-guru sayang sama Nata. Dia pintar pasti karena turunan dari papanya. Hahaha. Secara papanya aja pintar banget, puji Liora lagi. Kelvin tersenyum tipis dan cenderung dipaksakan. Pijitan Liora malah terasa seperti sebuah siksaan untuknya. Andai tidak ada kejadian seperti tadi malam, dia pasti akan menikmatinya. Tapi kejadian itu membuat moodnya buruk. Oh iya, aku ada sesuatu buat kamu, ucap Liora. Lalu beranjak dari ranjang dan menuju lemarinya berniat untuk mengambil kado yang sudah dipersiapkannya dari kemarin. Kemarin kan kamu ulang tahun, hehehe. Aku belum sempat ucapin ya. Lihatnya mau tadi malam ngerayain kecil-kecilan, tapi ternyata kamu malah gak pulang. Tugas Liora merapikan kadonya yang sedikit berantakan. Kelvin tersentak, dia menunduk. Bahkan saat Liora sudah ada di hadapannya, dia tak berani menatap wajah Liora. Berarti kemarin malam, perasaan bersalah itu makin menjadi. Oh ya, aku ambil kuenya dulu ya, tunggu di sini. Liora hendak beranjak lagi, namun Kelvin menahan tangannya. Kenapa? Tanyanya heran, apalagi melihat Kelvin malah menangis. Aku minta maaf. Untuk? Hehehe, jangan buat aku deg-degan deh. Perasaan kamu gak buat salah apa-apa kan? Kelvin menunduk, berat dan sesak rasanya. Tapi dia harus jujur kan? Ada apa, Vin? Jangan membuatku penasaran. Sebenarnya tadi malam... Liora menatapnya dengan detak jantung tak beraturan. Kenapa rasanya ada yang mengganjal? Kenapa dia berfirasat buruk? Kelvin menghela nafas sekali lagi. Aku bukan pergi untuk urusan bisnis. Lalu, sorot Liora berubah. Firasatnya makin menjadi. Apalagi pikiran buruk dan kemungkinan yang tiba-tiba saja mengintainya. Aku bersama Areta malam itu dan kita... Kalian kenapa, Vin? Katakan yang jelas, bentak Liora. Rasanya dia tidak sabar dengan Kelvin yang terbelit-belit. Dan entahlah, dadanya terasa sesak. Jujur, dia tidak siap jika menerima kabar buruk. Kita melakukan hal yang semestinya tidak boleh kita lakukan. Hening. Keduanya sempat terdiam beberapa saat. Liora menatap datar pada Kelvin. Aku tahu seharusnya itu tidak boleh terjadi. Aku memang salah sejak awal. Maafkan aku. Liora tidak berekspresi apapun. Tak menjerit, juga tak menyela ucapan Kelvin sepatah kata pun. Dia hanya memandang pria itu dengan tatapan datarnya. Tapi jangan salah. Dalam lubuk hati terdalamnya, dia menjerit kecewa dalam diamnya. Dia tetap dalam posisi sama, berdiri dengan tatapan datar. Melihat kediaman Liora, Kelvin meneruskan penjelasannya. Areta itu adalah Giselle. Itulah kenapa aku syok waktu mengetahui fakta itu. Dia yang terluka parah saat kejadian dulu, memilih mengoperasi total wajahnya. Jadi saat itu aku tidak menyadari bahwa Areta adalah Giselle. Dan salahku kembali terlarut dalam kenangan masa lalu. Aku terbuai dengan cinta yang masih tersisa tersebut. Aku salah karena mengkhianatimu dengan kembali menjalin hubungan dengan Giselle. Hela nafasnya menyesal.
Hingga beberapa waktu berjalan aku sadar kalau aku salah. Tidak seharusnya aku mengkhianatimu, mengkhianati pernikahan kita yang sudah berjalan. Aku berusaha menjauhi Giselle kembali. Dan sepertinya dia juga menyadari kalau kita salah besar karena mengambil jalan yang tak seharusnya. Lalu, kemarin Giselle menghubungiku untuk menemuinya sebagai tanda perpisahan kami. Kelvin menatap wajah Liora, tetap tidak ada perubahan ekspresi. Sakit melihat Liora seperti itu, justru hatinya yang sakit. Dia tahu Liora sedang kecewa. Sorot matanya mengatakan demikian. Hati wanita siapa yang tidak akan merasa sakit saat dikhianati oleh suaminya sendiri? Kelvin mendesah berat. Dia ingin merengkuh tubuh itu, tapi penjelasan juga harus tersampaikan. Dia mengatakan untuk merayakan ulang tahunku sebagai tanda perpisahan terakhir kita, dan dia akan pergi dari kehidupan kita. Aku awalnya tidak setuju. Aku menungguimu untuk mengucapkan selamat ulang tahun di tanggal istimewaku. Tapi aku pikir kamu tidak tahu. Jadi aku menerima tawarannya. Dan tadi malam aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Aku mabuk dan menjadikan Giselle sebagai pelampiasan. Kelvin terdiam. Sedangkan Liora, dia melengos dan mengambil kado di samping Kelvin, menyimpannya kembali. Kali ini di tempat yang khusus. Dia kunci dengan rapat. Tak penting bukan Kelvin mengetahui kehamilannya? Untuk apa dia memberitahu Kelvin? Kekecewaannya pada pria itu memuncak. Kelvin tidak bisa berkata apa-apa saat melihat Liora kembali mengambil kadonya. Dia tahu dia salah dan tak berhak menerima kado tersebut. Rah, aku minta maaf. Aku tak tahu harus bagaimana. Please, jangan diemin aku. Pukul aku, tampar aku, keluarkan kekecewaanmu. Kamu membuatku sakit dengan cara mendiamkanku seperti itu, pinta Kelvin. Sungguh sesak dan sakit perasaannya saat ini. Seperti ada ribuan jarum yang menusuk hatinya. Lebih baik merasakan tamparan Liora, teriakannya atau ekspresi kemarahan lainnya. Daripada didiamkan seperti ini, justru makin membuat perasaan bersalahnya meningkat. Untuk apa? Lagi pula katamu itu cuma ketidaksengajaan kan? Seringainya dengan menekankan kata-katanya. Sungguh dia muak. Percuma kau meminta maaf kalau ujung-ujungnya terulang lagi. Harus berapa wanita lagi yang kau sentuh dengan dalih tak sengaja? Atau ada wanita lain sebelum aku yang kau sentuh dengan ketidaksengajaan itu? Aku sempat memaafkan tingkah masa lalumu yang merusak masa remajaku, hingga harus menahan kehamilan seorang diri. Dan kini, saat aku menerimamu, justru aku semakin tidak percaya dengan omonganmu. Tidak sengaja, hahaha. Tapi kamu menikmatinya bukan? Ejeknya. Ejekan yang menimbulkan sakit pada keduanya. Kelvin mendongak kaget. Kamu tahu, gugupnya. Oh, iya. Atau bisa jadi ada nata-nata lain di luar sana. Benar bukan? Kamu tahu kebenaran itu. Kamu tahu kalau Nata putri kita. Liora mendesah, menyeringai dan mengejek. Kalaupun aku tahu, tak lagi penting untukmu kan? Karena itu kamu sengaja tidak memberitahuku supaya aku tidak membencimu. Haha, benar. Awalnya aku sudah memaafkanmu, tapi kau membuat kesalahan yang sama, Vin. Dan rasanya sulit untuk kembali menerima permintaan maafmu, basi. Kelvin terdiam. Dia hendak berucap lagi tapi Liora memotongnya. Sudahlah, aku mengantuk. Diamlah atau kembali ke kamarmu sana, ucapnya lalu menuju seberang ranjang, merebahkan dirinya dengan membelakangi Kelvin. Jujur, perasaannya kalut, sakit sekali, juga sesak. Rasanya dia ingin secepatnya tidur untuk melupakan hal buruk ini. Atau semoga saja ini hanya bagian dari mimpi buruknya. Diam-diam, air matanya mengalir. Tak ada isakan, karena sebenarnya level tertinggi dari rasa kecewa adalah diam. Dia mengelus perut ratanya, membayangkan nasib anak yang dikandungnya. Nasib buruk karena mempunyai papa yang sangat-sangat mengecewakan. Kelvin menatap nanar wanita itu dari belakang. Dia tahu rasa kecewa wanita itu kepadanya. Penyesalan itu. Malam itu, kenapa dia begitu bodoh? Sudah tahu dia tidak bisa minum alkohol, tapi dengan bodohnya justru dia menegaknya.
Alkohol sialan yang membuatnya kembali terjerembab di kesalahan yang sama. Peristiwa yang lalu saja dia belum ingat dengan jelas. Malah sekarang timbul masalah baru. Sialan. Perlahan dia ikut membaringkan badannya di samping Leora, memeluk perut wanita itu dari belakang, berbisik lirih dengan penuh sesal. Maafkan aku, untuk kesekian kalinya aku kembali mengecewakanmu. Maaf karena aku tidak bisa tegas dalam mengambil keputusan. Leora memejamkan matanya, derai air mata Leora makin menderas. Pelukan yang semula menghangatkan itu kini bagaikan pedang tajam yang menusuknya. Paginya tidak ada percakapan di meja makan. Hanya celoteh ringan dari Nata yang sibuk merayu papanya untuk membelikannya kucing. Kelvin mencuri pandang pada wanita di seberangnya yang sama sekali tidak menganggapnya ada. Bahkan bangun tidur tadi pun dia pergi dulu dari kamar, meninggalkannya yang masih terlelap memilih berkutat dengan pekerjaan dapur bersama Bi Ina daripada dengan dirinya. Sikapnya pun dengan Giselle ia lihat berubah juga. Leora sempurna kecewanya. Kenapa tidak kau tampar aja aku, Ra? Sakit melihatmu seperti ini, gumamnya dalam hati. Papa. Gerakan Nata di lengannya mengagetkannya. Ah, ada apa sayang? Ucapnya sedikit tergagap. Padahal Nata dari tadi ngomong loh, tapi malah gak diperhatiin. Papa nyebelin, cemberutnya. Maaf sayang, tadi papa lagi banyak pikiran. Ada apa? Sekarang papa dengerin deh, ucapnya tersenyum. Enggak males papa ngeselin. Duh, putri papa jangan ngambek dong. Ya, papa minta maaf ya. Please, maafin papa ya. Nata sudah selesai sarapannya sayang. Leora memotong ucapan Kelvin. Bentar lagi mah. Ya udah, cepet habisin. Terus kita berangkat ke sekolah ya. Mama ke atas dulu, ada yang ketinggalan. Nanti kalau sudah selesai panggil mama ya. Siap, Ma. Leora tersenyum tipis. Senyum yang ketara sekali dipaksakan. Lalu dia menaiki tangga kembali ke atas. Kelvin hanya bisa memandang kepergian istrinya dengan perasaan tak menentu. Mereka melanjutkan sarapannya dengan tidak saling membahas apapun. Dari kejauhan ada sosok yang memandangi mereka dengan seringai puas. Ternyata pertengkaran sudah dimulai. Mari kita tonton drama menyedihkan itu. Memang benar, wanita yang sudah terlanjur kecewa, dia akan cenderung tidak peduli. Hatinya seolah mati rasa saja, seperti halnya Leora. Semenjak pengakuan Kelvin malam itu, dia berbicara seperlunya saja, itu pun karena terpaksa. Jika bukan karena ada Nata, dia juga males. Kelvin juga tahu diri. Dia memilih tidur di kamarnya. Dia tahu Leora butuh waktu untuk menerimanya kembali, dan yang dibutuhkan wanita itu saat ini adalah ketenangan. Karena itu juga dia lebih sering menghabiskan waktunya di kantor, apalagi sedang ada masalah pada proyeknya. Terserah mau dikata dia bodoh, memang itu kenyataannya. Dia tidak ingin membiarkan masalah tersebut berlarut-larut, tapi untuk saat ini biarlah dia beri Leora waktu untuk menenangkan pikirannya. Nathan tentu saja merasa curiga dengan tingkah kedua orang tuanya. Tak biasanya mereka berdiam. Biasanya meski Leora cenderung pendiam, tapi mamanya itu akan tetap tersenyum. Tapi sekarang jangankan tersenyum, mamanya lebih sering berdiam diri, melamun. Di sekolah pun begitu. Anak sekecil Nata tahu apa masalah rumah tangga orang tuanya. Jujur, sebenarnya Leora ingin meminta cerai pada Kelvin. Baginya lebih baik dia pergi dari pria brengsek tersebut. Mengasuh bayinya sendiri seperti dulu. Tapi setiap kali melihat Nata, dia jadi tidak tega. Sudah cukup dia menelantarkan Nata. Rasanya berat untuk kembali membuat putri kecilnya merasakan pahitnya hidup tanpa ada sosok mama di sampingnya. Dia yakin lambat laun Kelvin pasti akan menikahi Aretha, menggantikan posisinya sebagai satu-satunya yang bersarang di hati suaminya tersebut. Hari perlombaan Nata semakin dekat. Leora sendiri yang memutuskan agar Nata mengikutinya. Dia ingin putrinya mempunyai bekal pengalaman, terlepas apakah menang atau tidak, itu masalah lain. Jadi Nata mengikuti kontes layaknya pemilihan putra-putri secara berpasangan, dan dengan diberi pertanyaan seperti pada perlombaan cerdas cermat.
Bedanya, selain jawabannya tepat, keunikan dress juga gaya menjadi penilaian. Ada-ada saja memang. Nata sekarang tertidur pula setelah latihan tadi sepulang sekolah bersama Dino. Liora mengusap pelan surai lembut Nata, menatap wajah mungil dan menggemaskan dengan pipi gembulnya. Tetes bening mengalir di pipinya, melihat Nata seakan melihat masa lalunya. Jika kemarin dia sempat berpikir bahwa hanya dirinya yang disentuh oleh Kelvin karena faktor ketidaksengajaan yang berakhir di dia maafkan, tapi sekarang semuanya hancur. Satu kali keledai jatuh di lubang yang sama itu wajar. Tapi jika berkali-kali, kalau bukan ceroboh, lalu apa? Bodoh. Kalau memang tidak bisa minum alkohol, kenapa harus meminumnya? Kau memang bodoh, sialan. Makinya dengan menahan sesak dalam dadanya. Cukup lama dia di kamar Nata. Dia tadi mendengar pintu Kelvin terbuka, yang berarti pria itu telah kembali. Biarlah, dia tidak mau lagi menyebut Kelvin. Untuk apa? Dia sudah terlanjur kecewa. Biarkan aja pria itu menyesali kelakuannya. Atau, kalau memang dia sudah tidak tahan, biarkan saja dia menyuruh Areta. Lagi pula katanya Areta itu Gisel kan, cinta pertamanya. Masa lalunya yang katanya mempunyai posisi khusus di dalam hatinya. Biarkan aja, dia tidak peduli lagi. Liora beranjak saat dirasa tenggorokannya kering. Dia menuju ke dapur yang ada di bawah. Tak perlu menyalakan lampu, males rasanya. Ia pun ke dapur tidak terlalu gelap-gelap banget. Masih ada sorot remang-remang lah. Selesai minum dia mau kembali ke kamarnya, namun langkahnya terhenti. Dia lihat ada dua sosok yang sedang berbincang-bincang. Liora mundur satu langkah, menyembunyikan tubuhnya dari pandangan dua sosok tersebut. Aku minta maaf, gara-gara aku hubunganmu dengan Liora jadi berantakan. Ucap salah satunya yang dapat dipastikan kalau itu Areta. Sudah terlanjur. Ayolah Vin, aku benar-benar minta maaf. Kalau aja malam itu aku tidak mengajakmu keluar, pasti kejadiannya tidak akan seperti ini. Mau bagaimana lagi? Sudah terlanjur bukan? Aku saja yang bodoh. Sudah tahu tidak bisa minum alkohol, tetap aja meminumnya. Hahaha. Aku pikir seteguk saja tidak masalah, tapi lucu ya. Lucu sekali. Bahkan belum ada seteguk, aku sudah tidak sadar. Aneh sekali diriku ini. Vin, maafkan aku. Semuanya salahku. Liora mendecis pelan. Rasanya dia tidak tahan lagi dan berniat keluar dari persembunyiannya. Peduli amat dengan dua pasangan tersebut. Lagi pula bukan urusannya untuk menggopeng mereka berdua. Namun langkahnya kembali terhenti saat mendengar kelanjutan dari ucapan Areta. Vin, aku hamil. Tidak bisakah lebih jelas? Tidak. Maksudnya, kenapa secepat ini? Kenapa hubungan bullshit itu cepat membuahkan hasil? Mungkinkah secepat itu? Liora terpaku di tempatnya. Apa? Kak, kamu hamil? Ulang Kelvin. Terlihat sekali dia juga shock. Areta mengganggu. Karena waktu itu sedang masa suburku. Jadi, aku hamil, Vin. Anak kamu. Kelvin terdiam. Liora pun terdiam. Tak apa, aku pergi aja. Karena memang dari awal aku yang salah. Tak seharusnya aku mengatakan identitasku dengan jujur kepadamu. Aku tidak tahu akan sekacau ini. Kelvin tak bereaksi. Entah apa yang pria itu katakan. Kamu yakin dia anakku? Maksudmu? Tidak, bukan apa-apa. Vin, aku sudah lama tidak menjual diri. Semenjak bertemu denganmu, aku tidak pernah terjun ke dunia terkutuk itu lagi. Jadi aku bisa mengatakan dengan yakin kalau ini adalah benihmu. Liora muak dengan semuanya. Dia tidak mau melanjutkan menguping percakapan mereka. Sial, kenapa dia harus terjebak dengan pria brengsek itu? Di dalam kamar, air matanya luruh juga. Sakit pasti. Bahkan saat ini dia pun sedang hamil. Kenapa di setiap kehamilannya pasti ada aja masalah? Dan apakah kali ini akan terulang lagi? Tidak. Kali ini dia yang akan merawat bayinya. Kelvin brengsek. Kenapa aku harus jatuh cinta dengan pria sebrengsek dia? Tuhan, kenapa harus terulang lagi? Dia menelungkupkan wajahnya di balik bantal. Dia pikir menikah itu akan lancar. Seperti impiannya waktu masih remaja lebih dulu.
Nyatanya, saat mengalaminya tidak sesuai dengan bayangannya. Cobaan silih berganti menyambanginya. Ingin rasanya dia pergi saat ini juga, meninggalkan pria brengsek yang bisanya hanya menyakitinya itu. Ibu, bapak, Liora pengen pulang. Liora kangen. Tapi, kalau sampai bapak sama ibu tahu, pasti kalian akan kecewa. Ini salah Liora karena harusnya tak melanjutkan pernikahan kontrak ini. Tak seharusnya aku jatuh cinta dengan dia. Wanita itu menangis mengabaikan ketukan pintu di luar sana yang dapat dipastikan kalau itu pasti Kelvin. Tidak, dia tidak ingin mendengar lagi penjelasan-penjelasan bullshit dari pria itu. Malam itu kembali hatinya tertusuk sembilu. Di sisi lain, Kelvin mematung. Dia tahu dirinya sangat brengsek, tapi kali ini dia berjanji akan menyelidiki tentang masalah itu. Bagaimanapun juga, Giselle terlalu mencurigakan. Aku janji, Ra, aku akan menyelesaikannya secepat mungkin. Aku memang salah, tapi akan aku buktikan bahwa semua bukan sepenuhnya salahku. Aku dijebak dan itu pasti. Bersama.